Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dari materi SAP 1. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Nurfadilah dengan NIM D121211004, dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Torik Akbar Firgawan dengan NIM D121111024, dan berikutnya ada Muhammad Aqsa Arianto Latif dengan NIM D121111018, dan yang terakhir ada Andi Muhammad Sabar dengan NIM D121111032. Jadi materi pertama akan disampaikan oleh teman kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabar dengan NIM D1211032. Saya akan mempresentasikan pada materi yang pertama ada arsitektur. Ada RAM berperan sebagai memori utama tempat menyimpan instruksi dan data yang terdiri dari 16 alamat yang lebarnya 8 bit pada saat komputer bekerja. RAM menerima alamat 4 bit dari MAR dan kemudian operasi membaca dilaksanakan. Proses instruksi dan kata yang ada dalam RAM ditempatkan pada busway untuk digunakan oleh beberapa bagian lain komputer. Register instruksi merupakan bagian dari unit kendali untuk mengambil sebuah instruksi dari memori. Komputer melakukan operasi membaca memori. Dalam memori ini, isi dari lokasi memori yang ditunjuk alamatnya ditempatkan pada busway. Pada waktu yang sama, register instruksi disiapkan untuk pengisian tepi positif detak sinyal clock berikutnya. Isi register instruksi dibagi menjadi dua nibel. Nibel bagian atas merupakan keluaran dua keadaan yang langsung dikirimkan kepada blok pengendali pengurut. Nibel bagian bawah adalah keluaran tiga keadaan yang dapat dibaca ditempatkan pada busway bila mana diperlukan. Selanjutnya adalah pengendali pengurut. Sebelum komputer bekerja, sinyal carrier dan carrier masing-masing dikirimkan ke PC dan IR ke PC reset, dan instruksi terakhir dalam IR akan dihapus. Sinyal clock CLK dikirimkan ke semua register buffer untuk mensinkron operasi komputer. Kata kendali 12 bit dikirimkan melalui bus kendali 12 bit. Kata kendali mempunyai format CON sama dengan CP, EP, komplemen LM, komplemen CE, komplemen L1, komplemen E1, komplemen LA, EA, SU, EU, komplemen LB, komplemen L0. Selanjutnya ada akumulator yang merupakan sebuah register buffer yang menyimpan jawaban sementara tahap intermediate selama komputer beroperasi. Akumulator mempunyai dua macam keluaran tiga keadaan ke busway, keluaran dua keadaan ke penjumlah pengurang. Selanjutnya ada penjumlah pengurang. SAP1 merupakan penjumlah pengurang komplemen 2. Jika SU tinggi, maka keluarnya berupa selisih A ditambah B. Ingat kembali bahwa komplemen 2 ekuivalen dengan perubahan tanda dalam bilangan desimal rangkaian penjumlah pengurang bersifat asinkron. Ini berarti isi keluaran akan berubah bila terjadi perubahan pada kata masukan. Bila mana EU tinggi, hasil keluaran akan dimuatkan ke busway. Selanjutnya ada register B, merupakan register buffer yang lain di antara register yang ada. Register ini digunakan untuk operasi aritmetik. Transfer dari busway ke register B terjadi saat LB sama dengan 0 dan pulsa clock naik. Keluaran register B dihubungkan dengan masukan penjumlah pengurang dan digunakan untuk memasukkan bilangan yang akan dikurangkan dan dijumlahkan dengan isi akumulator. Register keluaran pada akhir operasi komputer akumulator berisi jawaban dari persoalan yang diselesaikan sampai perlu dikomunikasikan dengan dunia luar. Apabila EA tinggi, LO rendah, pulsa clock positif berikutnya akan memasukkan data dari akumulator ke dalam register keluaran. Register keluaran sering disebut dengan port output. Kemudian ada peraga binar. Adalah suatu barisan yang terdiri dari 8 buah LED. Oleh karena setiap LED dihubungkan dengan sebuah flip-flop dari bandar keluaran, maka peraga binar akan menyajikan isi bandar keluaran. Kita dapat melihat jawaban itu dalam bentuk binar. Selanjutnya ada perangkat instruksi. Perangkat instruksi komputer merupakan timbunan perangkat keras yang tak berguna sebelum diprogramkan.
operasinya. Ini berarti bahwa sebelum operasi komputer dimulai, instruksi-instruksi harus dimasukkan langkah demi langkah ke dalam memori. Sebelum dapat memprogramkan sebuah komputer, kita harus mempelajari dahulu perangkat instruksi dari komputer yang bersangkutan, yaitu operasi dasar yang dapat dilaksanakan. Perangkat instruksi pada komputer SHP1 terdiri dari LDA, ADD, sub, out, dan HLT. LDA, katakan dalam memori dapat diberi lambang R0, R1, R2, dan seterusnya. Artinya R0 disimpan pada alamat 0H, R1 disimpan pada alamat 1H, R2 disimpan pada alamat 2H, dan seterusnya. LDA merupakan singkatan dari load the akumulator. Instruksi LDA yang lengkap mengandung alamat heksadesimal dari data yang hendak diisikan. Sebagai contoh, LDA 8H artinya isilah akumulator dengan isi dari lokasi memori 8H, umpamanya R800000010, maka eksekusi instruksi LDA 8H menghasilkan A sama dengan 00000010. Begitu pula LDA AH berarti isilah akumulator dengan isi dari lokasi memori AH. LDA FHH berarti isilah akumulator dengan isi dari lokasi memori FH, dan sebagainya. Register instruksi merupakan bagian dari unit kendali untuk mengambil sebuah instruksi dari memori. Komputer melakukan operasi membaca memori. Dalam operasi ini, isi dari lokasi memori yang ditunjuk alamatnya ditempatkan pada bus W. Pada waktu yang sama, register instruksi disiapkan untuk pengisian pada tepi positif dari sinyal detak berikutnya. Isi register instruksi dibagi menjadi dua nibel. Nibel bagian atas merupakan keluaran dua keadaan yang langsung dikirimkan kepada blok pengendali pengurut. Nibel bagian bawah adalah keluaran tiga keadaan yang dapat dibaca pada bus W bila mana diperlukan. Selanjutnya ada add. Add adalah instruksi lain dari SHP1. Instruksi add yang lengkap mengandung alamat dari kata yang hendak ditambahkan. Misalnya add 9H berarti tambahkan isi dari lokasi memori 9H pada isi akumulator. Hasil penjumlahan ini akan menggantikan isi akumulator semula. Kita umpamakan dalam akumulator tersimpan bilangan desimal 2 dan bilangan 3 desimal menempati lokasi memori 9H, maka A sama dengan 0000010, R9 sama dengan 000011. Selama pelaksanaan instruksi R9H akan berlangsung operasi sebagai berikut. Pertama, R9 disisihkan ke dalam register B sehingga B sama dengan 00000011. Dan pada waktu yang bersamaan, bagian penjumlah pengurang melakukan penjumlahan dari A dan B, menghasilkan jumlah sum sama dengan 00000101. Kedua, hasil jumlahan ini diisikan ke dalam akumulator, sehingga A sama dengan 00000101. Urutan langkah operasi di atas digunakan untuk semua instruksi add. Kata RAM yang dialamatkan akan masuk ke dalam register B dan keluaran dari penjumlah pengurang memasuki akumulator. Kemudian ada SUB. Sub mirip dengan instruksi add. Sub yang lengkap dilengkapi dengan alamat data yang hendak dikurangkan. Contoh, sub CH artinya kurangkan isi lokasi memori CH dari isi akumulator dan hasil pengurangan akan disimpan di akumulator. Contoh, misal isi akumulator adalah 7, 10 dan lokasi memori CH berisi data 3, 10. Maka A sama dengan 00000111. RC sama dengan 00000011. Pelaksanaan instruksi sub CH berlangsung sebagai berikut. Pertama, RC diisikan ke register B, sehingga B sama dengan 00000011. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, bagian penjumlah pengurang melakukan operasi pengurang dari A dan B dan menghasilkan selisih div 00000100. Kedua, hasil pengurangan ini disimpan dalam akumulator, sehingga isinya menjadi A minus 00000100. Kemudian ada out. Instruksi out memberikan kepada komputer SHP1 untuk memindahkan isi komputer SHP1 ke akumulator ke port output. Setelah instruksi out dilaksanakan, dapat dilihat jawaban dari persoalan yang diberikan melalui peraga binar yang diberikan.
HLT adalah singkatan dari halt, yang artinya berhenti, digunakan untuk memberitahukan kepada komputer untuk berhenti memproses data. Instruksi HLT sudah merupakan bentuk instruksi yang lengkap. Kita tidak perlu menyertakan kata RAM bila mana menggunakan HLT, sebab instruksi tersebut tidak melibatkan memori. Selanjutnya ada instruksi rujukan memori. LDS disebut dengan instruksi rujukan memori adalah kurung Memory Reference Instruction, karena semua instruksi tersebut menggunakan data yang tersimpan dalam memori. Halt dan out bukan merupakan instruksi rujukan memori karena instruksi tersebut tidak menggunakan data-data yang tersimpan pada memori. Dan yang terakhir ada mnemonic atau tabel mnemonic. LDA, ADD, sub, out, dan HLT adalah perangkat instruksi bagi SAP1. Instruksi-instruksi singkat seperti ini disebut mnemonic. Mnemonik artinya membantu ingatan. Mnemonik sangat populer dalam pekerjaan komputer karena singkatan-singkatan tersebut meningkatkan kita kepada operasi yang akan berlangsung pada waktu instruksi dilaksanakan. Bisa lihat pada tabel mnemonik. LDA yang mengoperasikan itu isikan data RAM ke dalam akumulator. Adapun OP kodenya 00000. Ada add, tambahkan RAM pada akumulator. Dan OP kodenya 0001. Dan SUB, kurangkan data RAM dari akumulator 00010. Dan out, isikan data akumulator ke dalam register keluaran dengan OP kode 111110. Adapun halt, hentikan pemrosesan dan OP kodenya 111111. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Torik Akbar Firgiawan. Perkenalkan, nama saya Torik Akbar Firgawan dengan NIM D121211024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman SAP1. Jadi di dalam suatu pemrograman SAP1 akan terdapat suatu kode yang akan memerintahkan komputer yang melakukan suatu operasi yang disebut dengan kode operasi atau operation code yang disingkat dengan opcode. Jadi perlu kita ketahui dalam suatu pemrosesan mengubah suatu program ke dalam bahasa mesin SAP1 harus kita perhatikan bahwa 4 MSB menyatakan medan instruksi dan 4 LSB menyatakan medan alamat. Terlihat pada gambar atau tabel berikut di mana instruksi 4 di depan itu dia menyatakan medan instruksi, sedangkan 4 di belakang yang berwarna merah dia menyatakan medan alamat. Tabel itu ada mnemonik beserta kode operasi di mana LDA-nya akan menyatakan 0000, add akan menyatakan 0001, sub akan menyatakan 0010, out menyatakan 1110, dan halt akan menyatakan 1111. Jadi ada contoh soalnya seperti berikut. Jadi kita akan menyelesaikan suatu persoalan aritmatika ke dalam bahasa mesin SAP1. Jadi ada persoalannya seperti berikut, 35 ditambah 78 dikurang 30. Nah, langkah pertama kita akan mengubah suatu persoalan aritmatika desimal di atas itu ke dalam bentuk heksadesimal. Nah, seperti 35 itu jika diubah ke heksadesimal dia akan menghasilkan 23H, 78 akan menghasilkan 4EH, dan 30 akan menghasilkan 1EH. Nah, langkah yang kedua kita akan bebas menyimpan data 35, 78, atau 30 dan 30 pada lokasi memori 5H sampai FH. Kenapa bukan 0H sampai 4H? Karena 0H sampai 4H itu akan diisi oleh mnemonik ataupun operasi aritmatika tersebut. Nah, di sini saya taruh 35 di alamat 8H, lalu 78 saya taruh di alamat 9H, dan 30 saya akan taruh di FH. Nah, langkah ketiga kita akan menerjemahkan program tersebut dalam bentuk bahasa assembly. Terlihat pada gambar di samping. Jadi gambar di samping ini dia menyatakan persoalan aritmatika itu dalam bentuk bahasa assembly. Nah, langkah yang keempat setelah kita mendapatkan bahasa assembly-nya, kita bisa mengubah data-data tersebut ke dalam bahasa mesin SAP1. Terlihat pada slide berikut. Jadi seperti ini. Jadi kita ubah semuanya dalam bentuk bahasa mesin 0 dan 1. Nah, materi berikutnya
kita akan menjelaskan tentang siklus pengambilan atau fetch cycle. Jadi, di dalam pemrograman SAP1 ini ada yang namanya siklus instruksi. Nah, siklus instruksi ini dalam menyelesaikan setiap instruksi diperlukan tahapan. Nah, tahapan ini disebut siklus instruksi. Siklus instruksi terdiri dari dua tahap, yaitu fetch dan execute. Masing-masing tahap ini memerlukan 3 siklus detak atau clock cycle yang ditandai dengan T1, T2, T3, T4, T5, dan T6. Nah, di sini juga kita akan membicarakan tentang ring counter. Siklus detak ini diatur oleh suatu pencaca yang disebut dengan ring counter. Ia menggunakan nilai T sama dengan T6, T5, T4, T3, T2, dan T1. Nah, jadi pada saat komputer itu mulai dijalankan, data keluaran pencaca tersebut adalah T sama dengan 0,00001 dan selanjutnya akan menghasilkan 0,00010 dan seterusnya. Jadi nanti setiap instruksi ini akan diselesaikan dalam 6 keadaan T tersebut. Kita lihat seperti pada gambar berikut. Gambar di atas itu merupakan ring counter, diagram waktu, dan gambar yang di bawahnya itu merupakan simbol dari ring counter. Nah, kita akan masuk ke siklus dari fetch. Nah, jadi pada siklus fetch ini akan dilakukan pengambilan instruksi dari memori dan diletakkan di dalam register instruksi. Jadi semua instruksi ini melalui tahap ini. 3 hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, kita akan mengirim isi pencaca program atau PC ke dalam register pengalamatan atau MAR. Nah, jadi ini dinamakan proses address state. Nah, yang kedua, kita akan menambah nilai pencaca program dengan 1. Nah, ini kita kenal dengan increment state. Dan yang ketiga, kita akan mengambil instruksi dari memori dan dimasukkan ke dalam register instruksi. Nah, ini yang kita sebut dengan memory state. Kita akan bahas satu persatu. Oke, tahap yang pertama itu tahap pengiriman alamat atau address state. Jadi pada tahap ini nilai dari pencaca program PC ini akan dikirim ke register alamat memori atau MAR. Nah, di sini jalur yang aktif itu ada 2, EP yang sama dengan 1, yang jadi dia bakal aktif kalau dia mendapatkan nilai 1 dan komplement dari LM. Jadi dia akan aktif jika dikasih nilai 0. Nah, data 4 bit ini akan keluar dari pencacah program menuju busway. Bersamaan dengan itu, data dari busway akan diambil ke dalam masukan dan MAR. Akhir tahap ini, 4 bit alamat sudah berada dalam MAR menunjuk ke memori RAM. Terlihat seperti pada gambar berikut. Ini merupakan suatu aliran data dari pencacah ke MAR. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap penambahan nilai pencacah dengan 1 atau yang kita sebut dengan nama increment state. Jadi pada tahap ini hanya nilai pencacah program yang akan ditambahkan dengan 1. Nah, adapun jalur yang aktif itu yaitu CP sama dengan 1. Jadi dia akan aktif jika dikasih nilai 1. Nah, di sini maksudnya nilai pencacah ditambah 1. Berikut pada gambar prosesnya. Jadi hanya pencacah program yang berperan di proses ini. Lalu pada tahap yang ketiga ada tahap pengambilan instruksi dari memori atau memory state. Jadi pada tahap ini data pada memori atau RAM yang ditunjuk oleh MAR dikeluarkan menuju bus. Sementara itu data dari busway masuk ke dalam register instruksi. Jalur yang aktif itu ada komplement CE dan komplement L1. Jadi dia akan aktif jika menerima nilai 0. Data dari 8 bit ini akan keluar dari memori RAM menuju busway. Bersamaan dengan itu, data dari busway ini akan diambil ke dalam register instruksi. Akhir tahap ini, 8 bit instruksi sudah berada dalam register instruksi. Terlihat seperti pada gambar berikut. Nah, dari tahap 1, 2, dan 3 yaitu tahap pengalamatan, penambahan nilai pencacah, dan pengambilan instruksi dari memori, ini semua disebut dengan siklus fetch secara keseluruhan. Semua instruksi diawali oleh siklus fetch dengan tahapan yang sama. Nah, perbedaan satu instruksi dengan yang lainnya terletak pada tahap eksekusi. Jadi berikut ini adalah gambar komponen-komponen yang aktif atau yang berwarna abu-abu pada setiap tahapan T1, T2, dan T3. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sarantul Latif dengan NIM D1 21 10 18.
Untuk materi selanjutnya ialah siklus eksekusi pelaksanaan. Tiga keadaan berikutnya, T4, T5, dan T6 merupakan siklus eksekusi dari SAP1. Transfer-transfer register yang terjadi selama siklus eksekusi bergantung pada macam instruksi yang sedang dieksekusi. Misalnya, LDH9H memerlukan operasi transfer register yang berbeda daripada ETBH. Apa yang diuraikan berikut ini adalah rutin kendali atau kontrol rutin. Artinya, rangkaian langkah kendali bagi instruksi-instruksi SAP1 yang berbeda. Rutin LDA. Pada gambar di layar, kita dapat mengumpamakan bahwa pada akhir siklus pengambilan register instruksi berisi kata ETBH dengan nilai 0001 1011. Selama keadaan T4, medan instruksi memasuki pengendali pengurut dan medan alamat berpindah ke MAR. Dalam keadaan ini, E1 dan LM yang aktif. Bit-bit kendali CE dan LB menjadi aktif selama keadaan T5. Ini memungkinkan kata RAM yang telah ditunjuk alamatnya itu untuk mempersiapkan register B. Seperti biasa, pengisian terjadi pada pertengahan keadaan ketika TP positif detak memasuki saluran CLK dari register B. Pada gambar di layar, T6 adalah keadaan tanpa operasi atau non-operation, disingkat NO. Selama keadaan eksekusi yang ketiga ini, semua dalam kondisi tidak aktif. Ini bahwa bagian pengendali pengurut mengeluarkan dengan bit-bit yang bersesuaian dengan keadaan tidak aktif. Keadaan T6 dari rutin LDA adalah keadaan NO. Rutin add. Pada gambar di layar dapat kita umpamakan bahwa pada akhir siklus pengambilan register, instruksi berisi kata add BH dengan nilai 0001 1011. Selama keadaan T4, medan instruksi memasuki pengendali pengurut dan medan alamat berpindah ke MAR. Dalam keadaan ini, E1 dan LM yang aktif. Bit-bit kendali CE dan LB menjadi aktif selama keadaan T5. Dapat kita lihat pada layar. Ini memungkinkan kata RAM yang telah ditunjuk alamatnya itu untuk mempersiapkan register B. Selama keadaan T6, EU dan LA yang menjadi aktif. Dengan ini, bagian penjumlahan pengurangan mempersiapkan akumulator. Pada pertengahan keadaan ini, TP positif detak mengisikan hasil jumlahan ke dalam akumulator. Rutin sub. Pada gambar di layar, rutin sub serupa dengan rutin add, melukiskan bagian-bagian yang aktif dari SAP1 selama keadaan T4 dan T5. Selama keadaan T6, SU yang tinggi diseluruhkan kepada bagian penjumlahan pengurangan dari gambar keadaan T6. Rutin out. Andaikan bahwa register instruksi berisi instruksi out pada akhir sebuah siklus pengambilan, maka medan instruksi akan memasuki pengendali pengurut guna pengkodeannya. Kemudian, pengendali pengurut mengeluarkan kata kendali yang diperlukan mengeluarkan isi kumulator ke register keluaran. Memperlihatkan bagian-bagian aktif dari SAP1 selama eksekusi dari sebuah instruksi out sehubungan dengan EA dan LO yang aktif. HLT. Instruksi HLT tidak membutuhkan rutin kendali karena tidak sebuah pun register terlihat dalam eksekusi instruksi bersangkutan. Bila mana apalagi lihat instruksi HLT tidak membutuhkan HLT. Instruksi HLT tidak membutuhkan rutin kendali karena tidak sebuah pun register terlihat dalam eksekusi instruksi bersangkutan. Bila mana instruksi reguler berisi 1111
XXXX. Beda instruksi 1111 akan memberitahu pengendali pengurut untuk menghentikan pemrosesan data. Pengendali pengurut memperhatikan operasi komputer dengan menghentikan detak. Berikutnya siklus mesin dan siklus instruksi. SAP1 memiliki 6 keadaan. Berikutnya siklus mesin dan siklus instruksi. SAP1 memiliki 6 keadaan T, 3 untuk pengambilan dan 3 untuk eksekusi. 6 keadaan tersebut dinamakan satu siklus mesin. Komputer membutuhkan satu siklus mesin untuk mengambil dan melaksanakan setiap instruksi. Pendataan SAP1 berfrekuensi kHz yang ekuivalen dengan periode 1 milisecond. Dengan demikian, satu siklus mesin SAP1 memerlukan waktu 6 milisecond. Kita dapat melihat siklus dari pengambilan siklus mesin. Berikutnya siklus mesin dan siklus instruksi. SAP1 memiliki 6 keadaan T, 3 untuk pengambilan dan 3 untuk eksekusi. Siklus mesin dan siklus instruksi. Berikutnya siklus mesin dan siklus instruksi. SAP1 memiliki 6 keadaan T, 3 untuk pengambilan dan 3 untuk eksekusi. 6 keadaan tersebut dinamakan satu siklus mesin. Komputer membutuhkan satu siklus mesin untuk mengambil dan melaksanakan setiap instruksi. Pendataan SAP1 berfrekuensi kHz yang ekuivalen dengan periode 1 milisecond. Dengan demikian, satu siklus mesin SAP1 memerlukan waktu 6 milisecond. Pada gambar berikut kita dapat melihat siklus dari mesin. Berikutnya mikroprogram SAP1. Mikroprogram pada SAP1 dibuat untuk menggantikan decoder instruksi dan matriks. Kendali ulang merupakan bagian pengendali pengurut. Implementasi mikroprogram digunakan karena lebih fleksibel dibandingkan decoder instruksi dan matriks kendali. Mikroprogram menggunakan ROM kendali yang memungkinkan untuk mengubah perangkat instruksi dan matriks kendali. Jika ingin mengubah perangkat suatu instruksi, maka perlu dilakukan perubahan pada rangkaiannya, dengan demikian kurang fleksibel. Namun sebelum membentuk sebuah mikroprogram, kita harus memahami dulu apa itu mikroinstruksi dan makroinstruksi. Mikroinstruksi, pengendali pengurut mengirim kata kendali dengan laju satu kata dalam setiap keadaan T atau satu siklus detak. Kata ini merupakan pengarahan kepada komputer tentang operasi yang harus dilakukan oleh bagian lain dari komputer. Dapat kita lihat pada layar. Makroinstruksi. Perangkat instruksi yang kita pergunakan dalam pemrograman. Setiap makroinstruksi tersusun dari mikroinstruksi. Pada layar berikut kita dapat melihat setiap makroinstruksi SAP1 tersusun dari mikroinstruksi. Setiap makroinstruksi SAP1 tersusun dari 3 mikroinstruksi. Misalnya, makroinstruksi LDA terdiri dari 3 macam mikroinstruksi seperti tercantum pada tabel. Guna menyederhanakan bentuk mikroinstruksi itu, kita dapat menggunakan bentuk heksadesimal sebagai terlihat pada tabel. Pada tabel layar kita dapat melihat mikroprogram SAP1 disajikan dalam berikut, yang merupakan daftar dari setiap makroinstruksi dan mikroinstruksi yang diperlukan bagi pelaksanaannya. Tabel ini merangkum rutin-rutin eksekusi untuk instruksi SAP1. Tabel yang sama dapat pula
dipakai bagi perangkat interupsi tingkat lebih lanjut. Pada tabel berikut kita dapat melihat ROM kendali serta ROM alamat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya atas nama Dila. Saya persilakan Saudari Dila untuk bawakan materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dengan NIM 1312111004. Materi selanjutnya yaitu diagram skematik SAP1. Gambar pertama yaitu di mana chip C1, C2, dan C3 adalah pencecah program. C3 yaitu susunan 4 saklar 3 keadaan yang dalam keadaan normal terbuka yang berfungsi sebagai keluaran 3 keadaan pencecah program. Chip C4 adalah register buffer 4 bit yang berfungsi sebagai MAR yang tidak perlu mempunyai modus 3 keadaan mengingat MAR tidak disambungkan ke busway. C5 adalah multiplexer nibble 2 ke 1. Nibble sebelah kiri berasal dari register saklar alamat dan nibble sebelah kanan berasal dari MAR. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu di mana chip C6 dan C7 adalah RAM statik 16x4 yang bersama-sama kode SERPI menghasilkan memori baca tulis 18x8. C8 dan C9 berfungsi sebagai register instruksi. Setiap SERPI merupakan sebuah register buffer 3 keadaan dengan 4 bit. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu di mana C10 dan C11 adalah akumulator. Pin 1 dan 2 memperoleh keluaran 2 keadaan yang berhubungan dengan rangkaian penjumlah pengurang. C14 dan C15 merupakan pembalik atau inverter kendali. Apabila SU rendah, isi dari register B dikeluarkan. Sebaliknya, jika SU tinggi, yang dikeluarkan adalah komplement 1 dari isi register. C16 dan C17 adalah penjumlah penuh 4 bit yang disusun menjadi rangkaian penjumlah atau pengurang 8 bit. C18 dan C19 mengubah jawaban 8 bit menjadi keluaran 3 keadaan untuk menjalankan busway. C20 dan C21 bersama-sama membentuk register B yang mengandung data yang akan dijumlahkan dengan isi akumulator. C22 dan C23 membentuk register keluaran yang berfungsi mengeluarkan peraga biner untuk menyajikan data yang telah diproses. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu di mana terdapat debouncer clear start yang menghasilkan 2 keluaran yaitu clear start untuk register instruksi dan clear start untuk pencecah program serta pencecah lingkar. Kemudian isi dari separuh C24 digunakan dalam debouncer clear start dan separuh lain digunakan dalam rangkaian debouncer langkah tunggal. Apabila S5 ditekan, kedudukan saklar berpindah ke posisi clear dan membangkitkan sinyal CLR tinggi dan CLR rendah. Bila S5 dilepaskan, kedudukan saklar kembali ke posisi start, menghasilkan CLR rendah dan CLR tinggi. SAP1 dapat beroperasi dalam 2 ragam, yaitu ragam manual di mana kita menekan dan melepas tombol S6 untuk membangkitkan 1 pulsa detik dan ragam otomatik. Saklar S7 adalah saklar single pole double throw disingkat SPDT yang dapat bertahan pada posisi manual atau posisi auto. Keluaran pada penyemat 11 dari 26 menggerakkan buffer detak atau clock buffers. 2 buah inverter digunakan untuk menghasilkan keluaran clock dan sebuah inverter untuk keluaran clock. C28 adalah sebuah waktu atau timer 5555. C29 membagi frekuensi sinyal menjadi 1 kHz dan menurunkan siklus kerjanya menjadi 50%. C30 yaitu sebuah regulator tegangan yang menghasilkan keluaran stabil 5 volt. Rangkaian C2 daya terdiri dari sebuah penyerahan jembatan gelombang penuh dengan sebuah penapis kapasitor. Kemudian pada gambar terakhir pada diagram skematik SAP1 yaitu di mana terdapat C31 yang merupakan sebuah inverter hex
menghasilkan sinyal komplement dari bit-bit kode operasi I7, I6, I5, I4. Lalu C3, C32, C33, C34 menerjemahkan kode operasi 5 sinyal keluaran, yaitu LDA, add, sub, out, dan HLT. Pencecah lingkar tersusun dari 3 serpi, yaitu C36, C37, C38 yang tak lain adalah sebuah flip-flop CK majikan budak. Sinyal-sinyal LDA, add, sub, dan out yang berasal dari decoder instruksi menggerakkan matris kendali yang terdiri dari C39 sampai C48. Kemudian, pada slide terakhir yaitu operasi. Sebelum bekerja, operator memasukkan program ke dalam memori SAP1, kemudian menempati lokasi memori yang rendah, kemudian lokasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, operator menekan dan melepaskan kembali tombol clear, sehingga sinyal CLK akan menggerakkan semua register dan pencacah. Siklus mesin dalam SAP1 dimulai dengan siklus pengambilan, yaitu meliputi T1 atau keadaan alamat, T2 atau keadaan penambahan, dan T3 atau keadaan memori. Pada akhir siklus pengambilan, instruksi disimpan dalam register instruksi. Di akhir siklus eksekusi, pencacah lingkar atau putar mengalami reset dan selanjutnya dimulai siklus mesin yang berikutnya. Kemudian, submateri selanjutnya yaitu pengadaan mikroprogram. Yang pertama yaitu penyimpanan mikroprogram, di mana pada penyimpanan mikroprogram kita memberi alamat dan menyertakan rutin pengambilan seperti tabel di samping. Langkah-langkah dalam mengakses suatu rutin antara lain: yang pertama, mengetahui alamat awal dari rutin yang dimaksud. Yang kedua, menelusuri tepat semua alamat dari rutin itu. Dan yang terakhir yaitu memberi alamat pada ROM kendali. Kemudian selanjutnya yaitu ROM alamat, di mana pada ROM alamat menyimpan alamat awal dari setiap rutin. Kemudian bit-bit opkode I7, I6, I5, I4 akan menggerakkan ROM alamat. Jika instruksi add sedang dilaksanakan, maka I7, I6, I5, I4 menunjukkan kata 0001. Ini merupakan masukan pada ROM alamat dan keluaran ROM ini adalah 0110. Kemudian selanjutnya yaitu pencacah yang dapat dipreset, di mana ketika T3 tinggi, masukkan load dari pencacah di preset menjadi tinggi. Sinyal CLF dari double star clear star didiferensiasi menjadi paku tegangan positif tajam. Kode operasi dalam register instruksi mengendalikan siklus eksekusi. T1 didiferensiasi menjadi paku tegangan positif tajam. Baik, itulah dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Thorik Akbar Firjawan. Nah, selanjutnya ada ROM kendali. Jadi, ROM kendali ini menyimpan mikroinstruksi SAP1. Jadi, selama berlangsungnya siklus pengambilan atau fetch, ROM kendali ini akan menerima masukan alamat 0000, 0001, dan 0010. Karena itu, keluarannya adalah berupa mikroinstruksi SE3H, BE3H, dan 263H. Misal lagi nih, selama sebuah instruksi add dilaksanakan, ROM kendali ini akan menerima alamat 0110, 0111, dan 1000, yang nantinya keluaran mikroinstruksinya berturut-turut adalah 1A 3H, 2E 1H, dan 3C 7H. Jadi mikroinstruksi adalah isi ROM kendali 16x12 yang lebarnya adalah 12 bit. Serta makroinstruksi adalah suatu instruksi dalam bahasa assembly seperti LDA, add, sub, dan out yang sering juga disebut dengan mnemonic. Nah, tabel dari isi ROM kendali itu bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi mikroprogram adalah program yang disimpan dalam ROM kendali. Isi pengendali pengurut merupakan mikroprogram yang secara permanen disimpan dalam ROM kendali. Nah, berikutnya ada siklus mesin variabel. Jadi mikroinstruksi 3E 3H ini akan menyatakan NOP atau no operation. Jadi keadaan NOP ini dapat dipakai SAP1 untuk mendapatkan siklus mesin yang tetap bagi semua instruksi. Tapi bagi beberapa komputer, adanya sebuah siklus mesin yang tetap akan mendatangkan keuntungan. Tapi apabila kecepatan itu diutamakan, adanya keadaan NOP ini akan mengakibatkan banyak pemborosan waktu. Oleh karena itu dia dapat dihilangkan, dilompati, ataupun dihapus. Nah, berikut dari siklus mesin variabel.
Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.